Apa kabar ini untuk anak-anakku semua, kelas 11? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradaya Esos, dalam pelajaran Sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas mengenai stratifikasi sosial. Apakah kalian tahu apa arti dari stratifikasi sosial? Apakah kalian pernah mendengar istilah stratifikasi sosial? Nah, baik, kita akan menelusurinya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini berasal dari bahasa Latin, dari kata stratum, yang artinya ialah lapisan. Nah, sedangkan istilah stratifikasi ini dapat kita artikan sebagai penggolongan masyarakat berdasarkan lapisan-lapisan sosialnya. Nah, dalam istilahnya, dalam bahasa Indonesianya, stratifikasi ini lebih kita kenal sebagai kelas sosial. Nah, di Indonesia, menurut Pitirim As-Sorokin, kelas sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah upclass atau kelas atas. Yang kedua ialah middle class atau kelas menengah. Yang ketiga ialah lower class atau kelas bawah. Nah, ini merupakan tingkatan kelas sosial yang berlaku di Indonesia. Nah, lalu dasar yang dijadikan sebagai kelas sosial itu apa? Terdapat 4 dasar dalam penentuan kelas sosial. Yang pertama ialah kekayaan. Nah, kekayaan di sini ketika seseorang itu memiliki uang, maka ia bisa mengatur segalanya. Maka posisi kekayaan ini terdapat pada posisi yang pertama. Nah, yang kedua yang dijadikan sebagai dasar dari stratifikasi sosial atau dasar dari kelas sosial ialah kekuasaan atau wewenang. Ketika seseorang sudah memiliki kekuasaan, ia berhak untuk mengatur, mengurus, mengawasi, dan sebagainya. Nah, itu dijadikan sebagai dasarnya. Yang ketiga ialah kehormatan. Ketika seseorang memiliki kehormatan, saya contohkan kehormatan di sini ialah misal nih, Ustadz. Walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak memiliki wewenang, walaupun dia tidak berpendidikan tinggi, tetapi dia dihormati. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu tokoh atau alim ulama yang berada pada suatu tempat. Nah, yang keempat yang dijadikan sebagai dasar dari stratifikasi sosial ialah pendidikan. Orang yang tinggi pendidikannya diletakkan pada kelas atas. Orang yang sekolah hanya SMP dan SMA diletakkan pada sekolah menengah atau diletakkan pada pendidikan menengah. Sedangkan mereka yang hanya sekedar tamatan SD bahkan tidak sekolah ialah mereka yang berasal dari kelas bawah. Nah, itu merupakan dasar dari stratifikasi sosial. Lalu, yang dimaksud dengan keturunan, dasar keturunan, kemudian dasar status atau kedudukan, dasar yang ketujuh adalah peranan, itu apa? Nah, kalau kita masuk kalau kita bahas lebih spesifikasi, itu merupakan unsur-unsur pendukung, unsur-unsur dalam stratifikasi sosial. Nah, unsur-unsur dalam stratifikasi sosial itu ada 2. Yang pertama ialah status. Yang kedua adalah peran. Nah, kita sudah pernah membahas apa yang dimaksud dengan status, apa yang dimaksud dengan peran. Nah, status ialah kedudukan seseorang dalam suatu tempat. Nah, ketika manusia hidup di dunia, seluruhnya itu memiliki status. Nah, status itu bisa didapatkan melalui 3 cara. Yang pertama ialah ascribed status. Nah, apa yang dimaksud dengan ascribed status? Ialah status yang didapatkan karena atau didapatkan sejak lahir. Ini ialah faktor keturunan. Apabila anak raja, otomatis dia menjadi kelas atas. Anak gembel, ya dia pada kelas bawah. Yang kedua ialah achieved status. Status yang didapatkan karena usaha. Dalam menempuh sebuah pendidikan, ia harus berkuliah selama 4 tahun untuk mendapat sebuah gelar.
Nah, gelar yang didapatkan itu karena usaha. Ini disebut dengan achieved status. Yang ketiga ialah assignment status. Nah, assignment status ialah penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau gelar yang diberikan kepada seseorang, status yang diberikan oleh seseorang karena dedikasinya, karena bukti atau dari apresiasi atas hal yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Nah, contohnya, misalnya saya contohkan kemarin ialah Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kelautan, Ibu Susi. Dia mendapatkan gelar doktor dari Institut Teknologi Surabaya. Karena apa? Karena dedikasinya ketika menjabat sebagai menteri itu kinerjanya bagus, sehingga dia tanpa kuliah mendapatkan gelar doktor. Nah, itu merupakan unsur pendukung dari stratifikasi sosial. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan peranan itu apa? Peranan itu ialah aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang menunjang statusnya. Apa statusnya, peranannya yang dilakukan? Saya seorang guru, status saya ialah guru, maka peranan saya ialah mengajarkan terhadap siswa-siswi saya. Nah, ini merupakan unsur-unsur pendukung dari yang namanya stratifikasi sosial. Faktor yang menyebabkan terbentuknya stratifikasi sosial. Nah, apa saja sih faktornya? Faktor yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial atau kelas sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah karena perbedaan ras dan kebudayaan. Ketika seseorang lebih menjunjung tinggi kebudayaan dan rasnya masing-masing, maka secara otomatis mereka akan membentuk sebuah kelompok-kelompok tertentu. Yang mana kelompok mereka itu hanya berlaku ya pada kelompok mereka saja. Tidak berlaku untuk yang lain-lainnya, tidak mengalami perkembangan. Nah, maka akan terjadi sebuah lapisan masyarakat. Yang kedua, karena beban tugasnya. Manusia memiliki beban tugas yang berbeda-beda. Saya contohkan, presiden, pengusaha, rakyat. Nah, sekarang kita lihat jelas sekali penggolongannya. Presiden, DPR, pemerintah kita masukkan. Ialah high class, kelas atas. Mendukung yang dilakukan oleh para pengusaha yang berada di bawah mereka. Sejatinya, rakyat yang dijadikan korban sebagai rakyat bawah atau kelas bawah. Nah, ini kenapa? Karena pembagian tugas mereka yang berbeda. Nah, yang ketiga ialah kelangkaan. Nah, ini tadi saya contohkan. Dasar pembentukan dari kelas sosial itu dasarnya salah satunya ialah kehormatan. Nah, kelangkaan di sini bisa terjadi di kehormatan. Seorang ustadz nggak mudah menjadi seorang ustadz. Menjadi seorang pendeta tidak mudah. Harus ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, itu langka. Bisa dari 10 orang mungkin hanya 2 saja. Sedangkan yang 8 ialah biasa-biasa saja. Nah, itu merupakan faktor terjadinya atau faktor penyebab terjadinya stratifikasi sosial. Nah, yang terakhir pada pertemuan minggu ini ialah sifat stratifikasi. Terdapat 3 sifat stratifikasi. Yang pertama ialah tertutup. Bagaimana pola stratifikasi tertutup? Seperti ini. Nah, maksudnya gimana? Kelas atas hanya berlaku pada kelas atas saja. Kelas bawah hanya berlaku pada kelas bawah saja. Kelas menengah hanya berlaku kelas menengah saja. Jadi pola dari stratifikasi tertutup ini mereka tetap pada satu kelas yang sama. Oke. Yang kedua ialah terbuka. Nah, stratifikasi terbuka maksudnya gimana? Ini bebas. Nah, kita sekarang melaksanakan stratifikasi terbuka. Orang bawah apakah bisa menjadi kelas atas? Bisa. Orang kelas atas apakah bisa menjadi orang bawah? Bisa. Nah, ketika manusia, ya kan? Nah, dikatakan sebagai high class apabila dalam standarisasi tadi itu memiliki 3 dasarnya. Nah, misalnya dia dari bawah, dari kelas bawah.
karena pendidikan dia yang bagus, dia tamatan S2 misalnya, naik satu level. Kemudian setelah S2 dia menjadi seorang dosen, memiliki kehormatan, memiliki kekuasaan, naik satu level. Karena dia sudah menjadi seorang dosen yang gajinya banyak, kemudian memiliki sebuah kekayaan, naik satu level lagi. Berarti ada 3 unsur yang dijadikan sebagai kelas atas. Nah, dia yang utamanya ialah rakyat biasa, orang miskin, karena keteguhan hatinya dalam berproses, dari mulai proses belajarnya, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kekayaan. Nah, ada 3 unsur dasar dari pembentukan stratifikasi tadi. Nah, dia dikatakan sebagai kelas atas. Nah, ini yang disebut dengan stratifikasi terbuka. Lalu mereka yang berada di kelas atas bisa turun ke bawah? Bisa. Orang kaya yang mengalami kebangkrutan, yang hartanya habis, tiba-tiba jatuh miskin. Nah, ini mereka mengalami yang namanya stratifikasi terbuka. Nah, itu disebut dengan stratifikasi yang kedua. Nah, yang ketiga ialah stratifikasi campuran. Maksudnya gimana? Stratifikasi campuran ini terjadi pada kelas atas, kelas bawah, kelas menengah, yang mereka itu bisa kemana saja. Bisa pada kelas yang sama, bisa pada kelas yang lebih tinggi, dan sebagainya. Saya contohkan misalnya, kalau ini misal campuran. Orang yang melakukan pernikahan antara kelas yang sama, oke, berarti dia stagnan. Kemudian dalam satu keluarga itu terdapat lagi orang yang menikah, misalnya anaknya menikah dengan yang lebih tinggi, dia menjadi high class. Nah, sedangkan kakaknya tadi menikah pada kalangan yang sama-sama saja. Nah, pada satu keluarga itu, mereka mengalami yang namanya stratifikasi campuran. Nah, itulah dia sifat dari stratifikasi sosial. Ada 3, yang pertama adalah tertutup, yang kedua adalah terbuka, yang ketiga adalah campuran. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini, pada minggu ini. Nah, mohon maaf atas segala kesilapan. Apabila terdapat kesalahan itu berasal dari saya, silahkan dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Ingat, jangan sekedar absen hanya sekedar kepentingan absen, tetapi pergunakanlah video pembelajaran ini sesuai dengan semestinya, menjadikan kalian atau menjadikan sebagai media belajar kalian, pengganti belajar dari sekolah. Nah, supaya apa? Supaya tetap ilmunya masuk kepada kalian. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.